Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara. Bertarung sengit demi Coldplay. Sejumlah cara dilakukan masyarakat Indonesia demi mengantongi tiket konser salah satu band rock terbaik asal Inggris ini. Salah satu cara yang ditempuh mulai dari berburu atau war tiket hingga menyewa jasa penitipan pembelian tiket konser. Ada yang senang karena berhasil membeli tiket, tapi pasukan patah hati yang lebih banyak karena masuk ke ruang tunggu virtual penjualan tiketnya pun sulit. Coldplay yang sudah menjalani Music of the Spheres World Tour-nya di sejumlah negara di benua Amerika ini berhasil menggemparkan Indonesia bahkan sebelum konser berlangsung. Isu kedatangan Coldplay ke Indonesia sudah didengar Coldplayers sejak akhir tahun lalu, tepatnya saat mereka konser di Buenos Aires, Argentina, ditayangkan di sejumlah bioskop di tanah air pada 29 Oktober 2022. Tapi bukan hanya Coldplayers, masyarakat Indonesia secara umum sangat mendambakan untuk bisa menyaksikan konser Coldplay. Mengapa demikian? Nah, ini alasannya. Ini karena Coldplay punya lagu-lagu hits lintas generasi sejak mereka aktif tahun 1997 sampai sekarang. Band yang semula bernama Starfish ini pun punya lirik-lirik lagu yang kuat serta irama musik yang khas sehingga bisa membuat pendengarnya seolah melayang. Coldplay pun mengusung genre musik universal. Meski dasar genre mereka rock, Coldplay terus menyesuaikan perkembangan zaman dan tren genre musik. Ditambah konser-konser spektakuler mereka, terutama sejak tur album mereka yang bertajuk Mylo Xyloto tahun 2011 hingga 2012 dan berkolaborasi dengan atraksi gelang lampu Xylo Band. Ada sejuta alasan lain, Saudara, yang membuat Coldplay banyak digemari. Coldplay tercatat sudah menjual 100 juta lebih kopi album. Belum lagi Chris, Johnny, Guy, dan Will punya puluhan juta pendengar streaming per bulan. Ditambah Coldplay tercatat telah memenangi 7 kali penghargaan musik tertinggi dunia, Grammy Awards. Konser Coldplay di Asia Pasifik digelar di Jepang, Taiwan, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Nah, berbicara harga tiket Music of the Spheres World Tour Jakarta saat awal dirilis bikin geleng-geleng kepala penikmat musik. Karena bahkan ada tiket yang harganya 11 juta rupiah sebelum pajak. Bagaimana dengan harga tiket di negara tetangga, yakni di Malaysia? Kita ambil contoh ya, kategori tiket yang paling banyak digemari yakni festival. Untuk harga tiket festival di Gelora Bung Karno, Jakarta, harganya Rp3.500.000. Ini sebelum pajak. Sedangkan di National Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur, harganya Rp658 Malaysia atau setara Rp2,1 juta. Nah, sebagai informasi tambahan, tiket konser Coldplay di Malaysia sudah sold out alias terjual habis. Bagaimana dengan di Jakarta, Indonesia saat penjualan pre-sale tiket yang diperuntukkan bagi nasabah salah satu bank swasta di Indonesia pada Rabu 17 Mei kemarin? Tercatat ada 1,5 juta orang yang ikut war atau berburu tiket Coldplay. Persaingan sengit sudah barang tentu bagi para penggemar Coldplay. Padahal tiket yang disediakan promotor hanya 70.000 tiket saja. Alhasil antrean ruang tunggu virtual untuk membeli tiket Coldplay pun hanya disediakan untuk 500.000 orang saja. Ini pun sudah memecahkan rekor antrean pembelian tiket konser terbanyak di ruang virtual di Indonesia. Dengan penjualan yang sudah sepenuhnya dibayarkan, penjualan pre-sale tiket Coldplay khusus nasabah salah satu bank ini pun secara resmi berakhir. Padahal sebelumnya untuk pre-sale penjualan tiket khusus nasabah ini disediakan 2 hari. Lalu bagaimana suasana war tiket para penggemar Coldplay? Nah, visual yang Anda saksikan ini, Saudara, adalah warga Jakarta yang berlomba mendapatkan tiket Coldplay dan ikut war tiket di warnet. Penggemar Coldplay riang usai berperang dan akhirnya dapat tiket konser Coldplay. Suasana warnet di kawasan Sunter, Jakarta Utara ini sudah mulai panas diramaikan penggemar Coldplay yang rela nongkrong dan memantau PC bahkan sebelum jam penjualan tiket resmi. Ada yang sukses, tapi ada pula yang harus rela pulang dengan kecewa karena tak berhasil memenangkan war tiket untuk menyaksikan aksi Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion. Pas udah detik-detik langsung nge-flash aja, tiba-tiba langsung keklik, terus antriannya udah ke yang 200,
tiba-tiba langsung ke 100, tiba-tiba maju, tiba-tiba udah langsung ada pilihannya kategori gitu. Jadi saya panik tadi mau ngambil festival, cuma karena kepikiran yang tahun 2017 saya kecapean ya di festival. Jadi ya udahlah ngambil yang ada yang seatnya aja gitu. Banget. Banget sih. Keren deh pokoknya. Yang lain masih nunggu sih. Kita berjuang sama-sama. Pokoknya no calo. Kalau dari sini belum, karena jaringannya mental terus. Mental. Tantangannya apa pas lagi ngintipnya war tiket? Tantangannya war tiket Coldplay ini lebih parah daripada Blackpink dan Suga BTS bulan lalu sih, 5 tahun lalu itu. Ini antrian sampai 500.000 orang sampai webnya. Tapi kelebihannya webnya itu nggak down. Kalau yang sebelumnya itu down karena pakai platform lain. Nah, tapi ini yang sulit hilang dari peredaran perburuan tiket konser di Indonesia, yakni praktik percaloan. Masih ada aja nih calo yang menawarkan tiket Coldplay dengan harga yang tidak masuk akal. Bahkan kabarnya ada calo yang menawarkan harga tiket sampai 30 juta rupiah untuk kategori Ultimate Experience yang harga normalnya 11 juta rupiah. Penawaran calo ini didapat di berbagai platform e-commerce. Tidak hanya calo, tapi ramai juga jasa penitipan atau just tip perburuan tiket konser. Jasa yang mereka tawarkan yakni war tiket dengan biaya per tiket 200 hingga 500 ribu rupiah. Nah, yang juga meresahkan Coldplayers dan penggemar musik di Indonesia yakni perburuan tiket menggunakan robot. Perangkat komputer yang dipakai sejumlah orang untuk war tiket di visual ini, saudara, menggunakan bot yang bisa terenkripsi dengan cepat dan otomatis dengan halaman web pembelian tiket Coldplay pada pre-sale tiket Coldplay kemarin. Namun belum bisa dipastikan sejumlah orang yang ada di visual ini war tiket menggunakan komputer dengan spesifikasi termutakhir ini memburu tiket untuk dijual kembali atau dipakai sendiri. Bisa dipahami untuk penggemar berat Coldplay, anything will do. Semua cara akan dilakukan untuk menyaksikan Coldplay beraksi di Jakarta. Tapi apapun caranya, para fans Coldplay diminta berhati-hati saat berburu tiket konser. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta masyarakat untuk mengikuti arahan dari panitia penyelenggara konser Coldplay yang akan dilaksanakan pada 15 November 2023. Yang meminta masyarakat agar tetap mengikuti arahan panitia dalam membeli tiket agar terhindar dari potensi tiket konser Coldplay palsu. Hati-hati tiket, karena akan pasti banyak yang coba-coba untuk melakukan shortcut, mendapatkan tiket secara tidak sesuai prosedur, dan ini nanti banyak yang berpotensi tiketnya tidak valid atau tiket palsu. Namun saudara, di tengah panasnya war tiket Coldplay, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membawa angin segar. Sandiaga menyebut tengah mengupayakan Coldplay bisa konser 2 hari di Indonesia. Sandiaga juga mengaku sulit beli tiket buat keluarga nonton di GBK pada 15 November nanti. Sandiaga lantas meminta para Coldplayers untuk bersabar. Ia mengatakan tengah berusaha membuat grup alt rock paling sukses di dunia itu menambah jumlah konsernya di Indonesia. Saya ini lagi war, ini mau beli buat keluarga nih. Dikasih tahu bahwa coldplayjakarta.com waiting room is full. Dan there are more than 500,000 users waiting in front of you. Sementara kapasitasnya kita tahu cuma 80.000. Jadi ini di depan kita ada 500.000 orang. Mudah-mudahan mereka mau menambah 1 hari lagi untuk konser di Jakarta dan di Indonesia. Para pecinta Coldplay, mohon kesabarannya. Ini ujian. Masih tersisa 1 hari, besok 19 Mei bagi Anda untuk berburu tiket Coldplay. Ini ada sejumlah tips agar kans Anda mendapatkan tiket Coldplay cukup besar. Pertama, saudara, fokus di web aplikasi penjualan tiket dan tutup browser yang tidak digunakan saat itu supaya tidak terhambat. Lalu standby di halaman website pembelian tiket. Ketika sudah dibuka, langsung klik pembelian di buy ticket di section atau kategori tiket yang kamu inginkan. Bila perlu, gunakan lebih dari 1 perangkat, seperti laptop, handphone, dan tablet. Lalu pastikan kecepatan internet Anda stabil.
Jadi kita sekarang saatnya berdoa bersama ya. Mudah-mudahan kalian semua para Coldplayers bisa menyaksikan The Fantastic Four menyuguhkan lagu A Sky Full of Stars, The Scientist, The Hardest Part, atau mungkin God Put a Smile Upon My Face di depan kita semua secara langsung.